Setelah peperangan shinobi berakhir, terlalu banyak kejutan yang masih belum dapat dipecahkan tentang para Otsutsuki. Musuh sejati yang mereka hadapi benar-benar tidak bisa mengakhiri mimpi buruk bagi dunia. Seluruh kelima desa kini telah hancur dan tidak tersisa, dan para kelima kage kini sudah lenyap dan menjadi korban akibat keganasan dari Otsutsuki, dan hanya Konohagakure yang bertahan hingga sampai detik ini. Terlalu banyak korban yang harus jatuh untuk bisa menghadang sang musuh terkuat. Bahkan, shinobi terkuat harus mati seperti Sasuke dan yang lainnya. Hanya Boruto lah yang menjadi kunci dalam peperangan ini. Tapi sayang sekali, shinobi terkuat kebanggaan Konoha ini akhirnya tumbang. Boruto telah banyak mengalami pertarungan yang tiada hentinya, dan dia benar-benar melakukan semuanya sendirian. Sekuat apapun Boruto, dia tidak lain masih manusia biasa. Keletihan dan kehabisan tenaga membuat Boruto mulai kehilangan kegesitannya. Kini dia pingsan setelah menerima luka sebelumnya dari sang Otsutsuki misterius tanpa wajah. Tapi secara perlahan, Boruto sudah mulai membaik, dan sebentar lagi dia akan sadarkan diri. Saat itu Shikamaru dan yang lainnya menjaga Boruto dari ancaman selagi dia masih pingsan. Sedangkan di dalam desa, Gai bertarung habis-habisan untuk menghadang sang Otsutsuki, dan Yamato sedang dalam perjalanan untuk kembali ke desa agar bisa membantu Gai. Saat itu Shikamaru dan Sai beserta yang lainnya benar-benar cemas menunggu Boruto, sebab dia adalah kunci dalam peperangan ini. Bahkan Obito yang sebelumnya dihidupkan Boruto perlahan sudah mulai bisa berdiri. Dia mulai bisa merasakan kekuatannya kembali. Melihat Obito bangkit, Shikamaru berkata, "Bagaimana denganmu? Apa kau sudah baikan? Aku kira kau tidak perlu memaksakan diri untuk sekarang." Obito yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak bisa bersantai-santai di sini. Aku tidak boleh membuang waktu. Boruto sudah mengembalikan jiwaku di zaman ini, dan aku tidak akan mengecewakannya. Aku akan ke Konoha untuk membantu Gai." Sai yang mendengar itu langsung berkata, "Apa kau yakin? Aku kira kita memerlukan penjagaan di sini jika terjadi sesuatu. Kau tahu maksudku kan?" Obito yang mendengar itu membalas, "Jika Otsutsuki itu masih berada di Konoha, berarti dia masih tertahan oleh Gai. Aku akan menahannya. Jika kami bisa memperlambat waktu, aku kira Boruto bisa sadarkan diri saat itu. Dia hanya menunggu waktu untuk bangun dari pingsannya." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Kau benar juga. Aku juga khawatir dengan mereka." Tapi suara dentuman keras yang terdengar sampai di sini menunjukkan pertarungan mereka masih belum selesai. "Aku akan mengirimkan Mitsuki padamu." Obito yang mendengar itu menjawab, "Aku akan pergi seorang diri. Membawa orang akan memperlemah kalian di sini. Apalagi kita sudah banyak kehilangan shinobi terkuat dan ninja medis." Sai yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, kami serahkan yang di sana padamu. Semoga beruntung." Setelah Sai berkata demikian, dia langsung menggunakan jutsu Choju Giga Burung, dan membawa Obito pergi menuju ke Konoha. Menyaksikan Obito sudah pergi, Shikamaru langsung perlahan mendekati Boruto dan Naruto yang tidak sadarkan diri. Saat itu Shikamaru berkata, "Bangunlah kalian berdua, ini bukan saatnya tertidur pula seperti ini, dasar merepotkan." Setelah hal tersebut, beberapa saat kemudian, Boruto perlahan mulai sadarkan diri, kedua matanya perlahan terbuka. Menyaksikan hal itu, mereka semua yang ada di sana langsung mendekati Boruto, bahkan Shikamaru berkata, "Akhirnya, kau sepertinya terlalu nyenyak tidur. Bagus Boruto, kau sepertinya mendengarkan ocehanku." Boruto yang mendengar itu perlahan bangkit dari posisinya, kemudian dia melihat ada Mitsuki bersama Shikadai di depannya. Saat itu Boruto berkata, "Sepertinya ini kesekian kalinya aku pingsan. Aku pikir aku sudah mati. Tapi saat kalian mengenaliku, berarti jutsu yang aku tanamkan untuk kalian tidak mengenalku sudah lepas ya?" Sai yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatirkan hal semacam itu. Kami mengerti alasan kau melakukannya. Tapi bagaimana? Apa kau sudah mendingan?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Ini memalukan. Sepertinya aku tidak berhasil menghadapi Otsutsuki itu. Aku juga bisa merasakannya. Sepertinya sedang terjadi pertarungan di Konoha." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Kau benar, sepertinya kami tidak perlu menjelaskan apapun padamu tentang itu ya. Gai sedang menghadapinya bersama Yamato dan yang lainnya. Warga desa sudah berhasil kami evakuasi, jadi kau tidak perlu khawatir." Boruto yang mendengar itu langsung melihat Naruto yang terbaring tidak sadarkan diri di sebelahnya. Shikamaru yang melihat Boruto langsung berkata, "Maaf harus mengatakan ini padamu,
Sepertinya kau tahu apa yang ingin aku katakan padamu kan? Saat ini Sasuke sudah mati, dan hanya dia yang masih hidup, tapi kau masih membuatnya seperti itu. Aku tidak mau mencampur urusan pribadimu, tapi dia adalah Nanadaima Hokage, kau tahu maksudku kan? Boruto yang mendengar itu menjawab, aku tahu, sepertinya aku tidak bisa lepas kali ini, aku akan membangunkannya. Sayang sekali paman, Sasuke mati, kekuatanku sebelumnya sudah tidak bisa bekerja lagi. Aku kira kekuatan Jougan untuk membawa alam kematian sudah selesai, jadi setelah ini jika di antara kalian mati, maka aku tidak bisa melakukan apapun. Sai yang mendengar itu langsung berkata, mengetahui kami ternyata sudah mati sebelumnya, dan kini hidup lagi akibat kekuatan matamu, itu sudah sangat luar biasa apa yang kau lakukan, kau tidak perlu menyesali apapun, jika saja kau tidak ada, maka dunia sudah berakhir. Lihatlah hanya, Konohagakure saja yang tersisa, desa yang lain benar-benar sudah lenyap. Shikamaru yang mendengar itu berkata, bagaimana keadaan Kurama yang ada di tubuhmu? Apa dia baik-baik saja? Aku melihatnya terakhir kali dia terluka parah. Boruto yang mendengar itu menjawab, jadi begitu ya? Sepertinya dia memaksakan diri untuk berbicara kepada kalian. Saat ini dia sedang tertidur akibat kehabisan cakra, bahkan dia hampir saja ditarik oleh Otsutsuki. Singkatnya, kali ini kami cukup beruntung masih bisa hidup. Dan lagi, apa Paman Obito pergi ke sana juga? Sai yang mendengar itu menjawab, ya kau benar, dia membantu Gai di sana. Dia menyuruh kami untuk menjagamu. Tidak lama Sai berkata demikian, Boruto tiba-tiba memasang segel jutsu di tangannya, dia langsung membuat dinding tanah. Tidak lama berselang, muncul lemparan magma api mengarah ke mereka semua. Saat itu Boruto langsung berkata, sepertinya pertarungan di sana cukup sengit, bahkan serangan mereka sampai ke arah sini. Shikamaru yang mendengar itu membalas, sial, bahkan aku tidak menyadari kalau ada serangan mendadak seperti itu. Sepertinya refleksmu masih kuat. Boruto yang mendengar itu membalas, cakraku masih belum terkumpul, aku masih belum bisa melakukan sesuatu yang besar, tapi aku bisa merasakan aura cakra dari Paman Gai di Konoha. Sepertinya dia benar-benar menggunakan gerbang ke-9, padahal aku sudah melarangnya. Shikamaru yang mendengar itu membalas, kami bahkan belum memberitahukan apapun padamu tentang dia, jadi kau tahu kalau Gai sekarang menggunakan gerbang ke-9-nya ya? Boruto yang mendengar itu membalas, kau benar, saat aku menyembuhkan luka permanen di kakinya, cakraku langsung teresonansi sehingga membuat tubuhnya mengalami fenomena aneh, dan tidak lama kemudian Gai Sensei merasa kekuatannya keluar, dan dia mengatakan padaku ini adalah kekuatan terbarunya setelah Hachimon Tonkou, tapi tetap saja dia akan mati setelah menggunakannya. Shikamaru yang mendengar itu membalas, lupakanlah, aku hanya bisa berharap yang terbaik untuk mereka, tapi Boruto sudah saatnya kau mengembalikan kesadaran Naruto, aku tidak mau berdebat denganmu tentang ini. Boruto yang mendengar itu menjawab, kau benar, aku tidak punya alasan, beri aku waktu untuk mengumpulkan cakra. Aku akan menyadarkan ayah, walaupun aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa padanya saat dia bangun nanti. Tidak lama Boruto berkata demikian, Mitsuki mengeluarkan ular putih dari tangannya, dan ular tersebut langsung menggigit lengan Boruto. Saat itu Mitsuki berkata, jangan khawatir, itu bukan bisa. Aku memberikan cakraku kepadamu melalui ular ini, jadi kau akan pulih lebih cepat dari biasanya. Boruto yang mendengar itu berkata, kau akan kehabisan cakra dan pingsan jika melakukannya, kau tidak perlu melakukan hal itu padaku. Mitsuki yang mendengar itu membalas, jangan khawatir, aku tidak selemah yang kau bayangkan, aku rasa itu akan membuat kau lebih cepat dalam mengumpulkan cakra. Boruto yang mendengar itu hanya terdiam, dan dia mulai merasakan sedikit demi sedikit cakranya kini terkumpul kembali. Tapi tidak lama kemudian, mereka semua kembali mendengarkan suara dentuman yang sangat kuat, bahkan Shikamaru berkata, pertarungan yang mengerikan, aku bisa menebak apa yang terjadi di sana. Ledakannya terdengar lagi sampai ke sini, sepertinya desa benar-benar hancur. Tidak lama Shikamaru berkata demikian, tiba-tiba muncul satu Anbu di tempat mereka dan berkata, Konoha sudah kembali menjadi medan peperangan, bangunan sudah hancur, dan tidak ada yang tersisa. Ini jauh lebih buruk dari sebelumnya, tapi warga desa sudah semakin menjauh, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Shikamaru yang mendengar itu membalas, bagus, itu yang terpenting dari semuanya, Konoha masih bisa dibangun kembali. Jadi bagaimana?
Apa Gai dan yang lainnya masih bertarung? Anbu yang mendengar itu membalas. Sayang sekali, tidak ada satupun dari kami yang bisa ke Konoha lebih dekat. Ledakan dan pertarungan dahsyat masih berlangsung, dan serangan mereka sampai keluar desa. Aku hanya bisa mengamati dari kejauhan. Shikamaru yang mendengar itu menjawab. Kembalilah, dan kumpulkan semua Anbu dan lindungi orang-orang desa. Jangan berpencar, kau sudah melakukan tugasmu dengan baik. Tidak lama Shikamaru berkata demikian, Anbu tersebut langsung pergi. Boruto yang mendengar itu langsung memasang segel jutsu di tangannya. Dia mengeluarkan Nue yang sudah kembali ke wujud raksasanya. Melihat ada Nue di tengah-tengah mereka, Shikamaru dan Sai terkejut luar biasanya. Bahkan Shikamaru berkata, Nue, bagaimana kau bisa memanggilnya? Apa yang kau lakukan? Boruto yang mendengar itu menjawab, akan memakan waktu untuk menjelaskannya. Aku akan mengirim Nue ke Konoha untuk membantu mereka selagi aku memulihkan kekuatanku. Ini akan berguna untuk mereka. Setelah berkata demikian, Nue langsung berlari kencang menuju Konoha. Menyaksikan itu Mitsuki berkata, kau langsung menghabiskan cakra yang kuberikan padamu. Sepertinya kau memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memulihkan kekuatanmu. Boruto yang mendengar itu langsung mencabut ular Mitsuki dari tangannya dan berkata, jangan khawatir, kau tidak perlu melakukan ini. Sudah saatnya kita bekerja sama setelah sekian lama. Aku tidak mau mengambil kekuatanmu, dan lagi, aku harus mengirim Nue ke sana secepat mungkin. Aku akan masuk ke dalam Sage Mode, memanfaatkan energi alam akan lebih cepat buatku. Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung mengumpulkan energi alam secara perlahan. Shikamaru yang menyaksikan itu berkata di dekat Sai. Bahkan dia bisa juga menggunakan Sage Mode. Dari siapa dia belajar? Apa anak ini ke Gunung Myoboku sebelumnya? Sai yang mendengar itu menjawab, itu tidak masalah, tidak heran dia bisa melakukan hal semacam ini. Intinya kita harus meminta dia untuk membangunkan Naruto. Tidak lama kemudian, Sage Mode Boruto akhirnya penuh dan matanya perlahan berubah. Saat itu Boruto langsung memasang segel jutsu yang cukup banyak, dan dia meletakkan tangannya ke tubuh Naruto. Shikamaru yang menyaksikan itu berkata, apa ini saatnya? Aku harap kau tidak pingsan setelah melakukan itu pada Naruto. Boruto yang mendengar itu tidak berkata apapun. Dan tidak lama kemudian, cakra biru menyelimuti telapak tangan Boruto. Dan kemudian, Boruto berkata, aku membuat ayah sebentar lagi akan sadar. Mungkin beberapa menit dari sekarang, aku akan pergi. Shikamaru yang melihat itu langsung menggunakan jutsu bayangannya dan mengunci pergerakan Boruto sambil berkata, maaf harus melakukan ini lagi padamu, tapi aku tidak akan percaya begitu saja padamu Boruto. Lakukan sekarang juga, kau boleh pergi sesudah itu, kau tidak bisa membohongiku. Boruto yang mendengar itu langsung berkata, baiklah, sepertinya aku tidak bisa mengelabuhimu untuk yang kedua kalinya. Kau cerdas seperti biasa Paman Shikamaru, aku tidak bisa lepas darimu. Setelah Boruto berkata demikian, dia akhirnya melepaskan jutsunya dari Naruto, dan beberapa saat kemudian, Naruto secara perlahan mulai membuka matanya. Saat itu Boruto berkata, aku tidak mau melakukan ini padamu ayah. Aku hanya ingin membuat ancaman hilang dan kau bisa hidup lagi dengan tenang, tapi rencanaku benar-benar hancur. Naruto yang mendengar itu masih belum bisa mengangkat tubuhnya. Shikamaru langsung datang membantu dan menopang Naruto sambil berkata, kau terlalu lama tertidur dasar Hokage merepotkan, tapi baguslah kau masih bisa sadar. Naruto yang mendengar itu perlahan berkata, aku mendengar semua yang kalian katakan, terutama darimu Boruto. Kau tidak perlu melakukan hal sejauh ini seorang diri. Aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Shikamaru yang mendengar itu membalas, apa yang dikatakan Naruto benar? Kau sudah sejauh ini, jadi hentikan rasa sedihmu. Sasuke akan bangga melihat kau masih bisa bertahan. Tidak lama Shikamaru berkata demikian, Kurama tiba-tiba keluar dari tubuh Boruto dan berkata, lama sekali Hokage, payah? Kau melewatkan banyak hal saat kau tertidur. Aku rasa kau perlu memarahi anak laki-lakimu ini. Melihat ada Kurama, Naruto berkata, sepertinya kau babak belur juga. Wajahmu masih terlihat jelas, tapi aku rasa kau menjaga dia sampai detik ini. Aku berterima kasih padamu. Kurama yang mendengar itu menjawab, kami hampir mati sebelumnya. Suatu keajaiban kami bisa bertahan, tapi sayang sekali para biju yang lainnya sudah mati. Hanya aku yang tersisa. Kita harus memenangkan perang ini walau bagaimanapun caranya.
Boruto yang mendengar itu menjawab, "Masuklah ke dalam, kau tidak perlu keluar seperti ini. Otsutsuki itu bisa menyadarimu, aku bisa menyembunyikan cakraku, kalau kau berbeda." Kurama yang mendengar itu langsung masuk ke dalam tubuh Boruto. Menyaksikan itu Naruto berkata, "Sepertinya dia lebih nurut padamu daripada dia saat ada di tubuhku. Aku benar-benar melewatkan banyak hal." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Jangan salahkan dirimu, sudah saatnya kita membantu mereka yang ada di dalam desa. Apa, kau masih bisa mengumpulkan dan masuk ke dalam Sage Mode? Lihatlah bocah di sampingmu, dia bahkan bisa menggunakannya." Boruto yang mendengar itu perlahan berdiri dan mendekati Mitsuki sambil berkata, "Aku harap kau tidak membenciku setelah aku melakukan semuanya. Aku melakukan ini agar tidak ada satupun dari kalian yang khawatir, tapi pada akhirnya, aku tidak bisa sendirian, jadi aku mau kau membantuku." Mitsuki yang mendengar itu menjawab, "Aku sudah lama tidak mendengar kata-kata itu, aku juga tidak mau berdiam diri di sini, aku akan selalu menjadi mataharimu." Naruto yang mendengar itu langsung tersenyum saat mendengar obrolan Boruto dengan Mitsuki, tapi tidak lama setelahnya, Shikamaru melemparkan jubah Hokage ke Naruto sambil berkata, "Pakailah ini, aku selalu menjaganya saat kau terjadi sesuatu, aku sudah muak menjadi penggantimu." Naruto yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Aku bisa melihat semua kesulitanmu dari wajah lelahmu. Aku akan mulai semuanya dari sekarang." Setelah Naruto berkata demikian, dia langsung memakai jubah Hokage-nya, dan dia langsung mengumpulkan energi alam untuk masuk ke dalam Sage Mode. Saat itu Boruto dan yang lainnya sudah bersiap dan menunggu Naruto. Bala bantuan besar akan segera tiba sebentar lagi. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba jiwa mereka semua berpindah tempat ke alam lain. Saat itu Hagoromo dan Hamura sudah menunggu mereka semua. Menyaksikan itu Shikamaru dan Sai terkejut, tapi Hagoromo langsung berkata, "Ini kesekian kalinya aku memanggil kalian, khususnya untukmu Boruto. Maaf aku tidak bisa membantu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ini pertama kalinya aku melihat kau bersama adikmu Hamura bersebelahan, benar-benar pemandangan yang menarik. Katakan saja kakek, kali ini apa yang ingin kau bicarakan?" Hagoromo yang mendengar itu langsung menggunakan segel jutsu di tangannya, dan tiba-tiba para biju yang sudah mati muncul dari belakangnya. Menyaksikan itu, Boruto dan yang lainnya langsung terkejut luar biasanya, bahkan Kurama juga kaget. Saat itu Hamura berkata, "Setelah kau berhasil mengalahkan Otsutsuki, sebelumnya, cakra para biju yang ada di dalam tubuhnya melebur, dan aku bersama kakak sudah mengumpulkannya menjadi satu. Kami akan memberikan masing-masing biju kepada kalian semua, untuk menjadi senjata yang kuat." Hagoromo yang mendengar itu melanjutkan dan berkata, "Sebelumnya para biju ada di tubuhmu Naruto. Kini aku akan memberikannya juga kepada orang yang ada di sini, agar kemampuan bertarung kalian jauh lebih kuat dari biasanya. Saat ini ada 8 biju, pilihkan siapa saja yang akan menjadi Jinchuriki." Mitsuki yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak keberatan, aku akan sangat terhormat jika kau memberi mereka untukku." Hagoromo yang mendengar itu membalas, "Baiklah, aku akan meletakkan Hachibi padamu, dan kau akan menjadi Jinchuriki. Jagalah dia, kalian akan bekerja sama dari sekarang untuk memenangkan peperangan ini. Walau bagaimanapun, kita harus memenangkannya, umat manusia sudah terlalu lama ditindas Otsutsuki, aku akan memulai darimu." Setelah Hagoromo berkata demikian, Hamura langsung memasukkan Hachibi ke dalam tubuh Mitsuki. Boruto yang menyaksikan itu langsung berkata, "Apa kau yakin? Mulai dari sekarang hidupmu tidak akan mudah. Jika saja Hachibi lepas, kau akan mati saat itu juga." Mitsuki yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Ini pertama kalinya kau khawatir padaku, tapi tenang saja Boruto, aku tidak akan membiarkan kau mati. Dengan adanya biju sekarang di tubuhku, kekuatanku akan jauh lebih kuat." Hamura yang mendengar itu membalas, "Kau benar bocah, untuk Mugiuki, bekerja samalah dengan anak ini, berikan semua apa yang dia minta." Hachibi yang mendengar itu membalas, "Aku tidak akan membantah apapun, mari bekerja sama denganku bocah, aku akan menuntunmu, aku akan membuat kau menjaga Boruto, aku juga tidak akan membiarkan dia mati." Mitsuki yang mendengar itu langsung berkata,
Baiklah, aku senang jika kau memiliki tujuan sama denganku, aku akan membiasakan diri mulai dari sekarang.